Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Gergiano dengan NIM 123490015 dari mata kuliah pemrograman instrumentasi virtual dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tugas besar saya untuk mata kuliah PIV atau pemrograman instrumentasi virtual, di mana yaitu sistem akuisisi dan monitoring suhu kelembaban cerdas berbasis LabVIEW dan Arduino. Baik, nah untuk pertama ini ada latar belakangnya, di mana sistem ini dibuat agar memantau kelembaban dan cahaya serta secara real time menggunakan Arduino dan LabVIEW. Proyek ini menerapkan konsep instrumentasi virtual dan pengolahan data untuk menghasilkan sistem monitoring yang stabil dan responsif. Oke, lanjut. Adapun tujuan dari proyek ini adalah agar mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem akuisisi data berbasis Arduino, LabVIEW, dan mahasiswa mempraktikkan penggunaan parallel loop, queue, cluster array, SAVI, pengolahan data hingga penyimpanan data atau logging secara real time. Sistem harus berjalan stabil dengan grafik yang responsif. Baik, nah di sini ada yang pertama yaitu akuisisi data, di mana di VI ini untuk membaca serial data dari Arduino yang mengirim paket yaitu untuk pertama seperti temperatur, humidity, light setiap 200 milisekund. Nah, sistem ini juga dilengkapi dengan kontrol sampling rate, pemilihan channel, dan pengaturan resolusi ADC. Itu juga dapat dilihat pada gambar ini, di mana di sini ada VI yang dimana berfungsi membaca data serial dari Arduino, dimana untuk pertama itu menggunakan visa serial port untuk mendapatkan portnya. Lalu untuk yang dibacanya yaitu temperatur, humidity, dan juga light dengan dibatasi dengan tanda dan ini. Ada juga rate buffer, dimana untuk sampling rate-nya di sini terdapat 200 milisecond sebagai sampling rate-nya. Lalu juga ada pemilihan channel untuk dipilih, misalnya channel mana yang akan ditampilkan hasil pengukurannya. Lalu juga ada pengaturan resolusi ADC-nya untuk 10 dan 12 bit. Baik, di sini selanjutnya ada yaitu VI parallel loop dan parallel loop queue, dimana VI ini menggunakan 3 loop paralel. Misalnya di loop pertama yang sebelah kiri ini membaca sensor data melalui visa lalu mengirimkannya ke queue. Nah, di loop 2 menerima data dari queue untuk ditampilkan di GUI. Nah, dimana pada loop kedua ini dapat terlihat misalnya seperti ada termometer untuk suhu, untuk temperatur, ada gauge untuk humidity, dan juga ada untuk pengukuran lightnya. Pada loop kedua juga terdapat beberapa SUVI untuk processing dan data logging untuk data logger.
Di sini juga ada misalnya filter scaling yang saya gunakan di sini untuk membaca hasil dari pembacaan temperatur ini. Lalu pada loop ketiga, di mana di sini untuk memonitoring tombol stop, di mana di sini menggunakan NQ, lalu disebarkan menggunakan DQ dan menggunakan octave sebagai penjebakannya. Ketika stop ditekan pada loop ketiga ini, Q dirilis hingga semua loop berhenti secara bersamaan. Arsitektur ini memastikan akuisisi data tetap cepat dan GUI juga responsif. Baik, nah di sini ada SUVI proses data seperti yang saya katakan tadi. Untuk proses data VI ini, di sini menerima array berisi 10 sampel suhu terakhir, lalu menghitung mean-nya, nilai maksimum dan minimum menggunakan fungsi array dan mean. SUVI juga menentukan status suhu panas atau dingin berdasarkan batas nilai yang ditentukan. Seluruh hasilnya dikemas dalam klaster output yang kemudian dikirim kembali ke VI utama untuk ditampilkan di front panel. Seperti yang di sini tadi, untuk proses datanya itu ini merupakan contoh SUVI yang telah saya berikan ke main VI. Lalu di sini ada selanjutnya yaitu lalu pendekatan ini membuat hasil analisis data lebih rapi, modular, dan mudah digunakan ulang. Nah, di sini untuk SUVI data loggernya, di sini mengambil timestamp, membaca nilai temperatur, humidity, light, status dari cluster, lalu menggabungkannya menjadi satu baris data pada table control. Nah, baris ini ditambahkan ke data lama dan disimpan kembali ke file CSV menggunakan write delimited spreadsheet. Hasil log juga tampil di table control. Nah, SUVI ini memastikan data tersimpan rapi dan terus bertambah di setiap sesinya. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk penjelasan untuk tugas besar saya. Nah, mungkin saya akan jelaskan lebih lanjutnya di lab view-nya. Terima kasih. Baik, nah di sini kita akan langsung masuk ke lab view-nya, di mana tugas besar saya dibuat. Ini untuk filenya. Nah, ini merupakan tampilan GUI dari project yang saya buat. Di sini terdapat vSupport untuk memilih port yang digunakan. Lalu read buffer menampilkan hasil pembacaannya. Output cluster ini muncul karena SUVI yang telah saya buat untuk proses data. Lalu channel selector dan juga resolusi ADC. Langsung saja coba kita masuk ke block diagramnya. Nah, sini untuk pada blok diagram ini, sebelum masuk penjelasannya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu data flow programming dan paralelisme. Di lab view menggunakan konsep data flow yang dimana artinya yaitu
Misalnya sebuah blok atau node ini dihubungkan menggunakan wire dan hanya akan dieksekusi jika semua data input sudah tersedia, bukan berdasarkan urut baris kode seperti bahasa teks. Akibatnya, jika dua atau lebih data tidak saling bergantung, LabVIEW akan menjalankan secara paralel secara otomatis. Nah, paralelisme ini juga menguntungkan pada akuisisi data karena proses pembacaan sensor, pemrosesan sensor, dan juga penyimpanan data bisa berjalan bersamaan sehingga sistem lebih cepat, efisien, dan juga responsif. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan misalnya apa itu while loop, for loop, dan juga time loop. Nah, di sini untuk while loop sendiri yang seperti ini. Untuk loop pertama ini saya menggunakan while loop dan loop seterusnya juga, di mana loop berjalan secara terus-menerus atau continuous hingga kondisi stop tersebut terpenuhi, di mana dipakai untuk continuous monitoring atau akuisisi data secara real time tanpa batas literasi yang pasti. Lalu yang kedua yaitu terus for loop, di mana for loop ini sendiri saya berikan contoh. Di sini untuk for loop. Nah, sini for loop misalnya di sini kita dapat menentukan jumlah iterasinya. Di sini misalnya bisa kita langsung create constant. Misalnya kita ingin 10 pengulangan saja, kita tinggal tambahkan 10 saja di sini seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada juga time loop, di mana time loop ini adalah loop dengan kontrol waktu presisi yang tinggi, di mana periode eksekusinya misal tiap 1 ms bisa diatur secara ketat. Nah, digunakan pada program real time dan kontrol yang menuntut kestabilan timing. Lalu juga ada yang namanya yaitu queue. Di sini saya menggunakan 3 loop untuk queue, di mana queue tersebut adalah mekanisme komunikasi FIFO first in first out di antar loop paralel. Nah, biasanya digunakan pada arsitektur produser dan consumer, di mana untuk satu loop pertama misalnya bertugas mengambil data menggunakan enqueue. Yang ini soalnya saya tunjukin. Sebentar. Nah, untuk elemen dimana di sini untuk menyimpan data, lalu untuk di sini untuk mengambil data, lalu misalnya selanjutnya menggunakan DQ yang seperti ini. Saya tunjukkan dulu. Nah, DQ ini untuk menyimpan data atau sebagai konsumernya. Queue tersebut mencegah race condition atau memastikan data tidak hilang dan menjaga sinkronisasi antar loopnya. Lalu di sini juga saya menggunakan ada yang namanya yaitu cluster. Nah, cluster ini dapat menampung berbagai data, misalnya numerik, string, dan juga boolean dalam satu struktur.
Dibandingkan dengan array hanya dapat menyimpan satu tipe data. Jadi misalnya cluster lebih cocok untuk data multiparameter, lebih rapi di blok diagram, dan lebih representatif seperti structure atau record. Oke, nah di sini dapat dilihat pada rangkaian blok diagram pada tugas besar saya, di mana di sini terdapat visa serial, visa port, visa konfigurasi port untuk mengambil portnya. Di sini langsung menggunakan beberapa fungsi di sini untuk membaca temperatur, humidity, dan juga light. Lalu di sini juga ada untuk pemilihan channel, di mana di sini pada tampilan GUI-nya itu seperti ini akan dipilih menggunakan combo box, di mana di sini kita dapat memilih temperatur, humidity, dan light. Maka hasilnya akan tampil di sini. Untuk resolusinya juga di sini dapat dipilih menggunakan combo box juga pada blok diagram itu yang ini, pada yang bagian ini, dan ini combo boxnya. Sini untuk memilihnya kita dapat memilih untuk 10 dan juga 12 bit. Lalu untuk selanjutnya, dimana di sini ada juga untuk tampilan GUI-nya, yang dimana ada pada loop kedua, dimana di loop kedua ini juga terdapat dua sub VI, dimana yang sub VI pertama ini merupakan pemrosesan untuk datanya. Ini untuk tampilannya. Nah, dimana di sini saya menggunakan array untuk klasternya, yaitu berisi min, max, minimum, dan statusnya. Oke, nah kira-kira seperti ini tampilannya. Lalu ada juga untuk data loggernya, di mana di sini terdapat tabel control yang akan menampilkan hasil dari pembacaan sensor tersebut, akan tampil pada sini per baris. Nah, di sini juga saya memasang sebuah filter yang bernama scaling. Di sini saya menggunakan outputnya, yaitu terdapat dua untuk perbandingan, di mana yang pertama itu data mentah pembacaan sensor, dan juga yang filter atau yang terscaling. Oke, nah selanjutnya di sini juga saya menggunakan 3Q, di mana di sini 3Q tersebut seperti NQ, DQ, dan juga Obtain Q. Nah, dimana untuk NQ sendiri dia merupakan sebagai Q produsernya, atau dimana di situ mengambil datanya, lalu tugas DQ menyimpan datanya. Misalnya di sini untuk Q yang pertama ini menyimpan data dari sensor-sensor dari sensor pada loop pertama, lalu akan disalurkan ke loop kedua, di mana menampilkannya ke Q, ke loop untuk menampilkan GUI-nya. Lalu juga ini saya menggunakan Q juga untuk mengontrol tombol stop, di mana Q yang pertama ini akan menyimpan tombol stop, lalu mengirimnya ke loop pertama dan loop kedua untuk stop secara bersamaan.
Oke, seperti itu. Nah, oke, nah pada tampilan GUI-nya seperti ini. Sini saya dapat memulai untuk temperatur sendiri, dia akan menampilkan hasil pengukuran dari temperatur. Saya menggunakan yaitu termometer. Dimana untuk humidity-nya saya menggunakan gauge. Lalu juga untuk light saya menggunakan pengukuran yang seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk simple dari GUI yang saya buat. Nah, selanjutnya, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, nah di sini saya menggunakan sampling rate-nya yaitu 200 milisecond. Jadi dia akan menghitung menghasilkan data 200 milisecond per detiknya, setiap 200 milisecondnya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.